A True Martial World, Bab 166. Judul, Pelatihan Dasar. Pada saat ini, beberapa anggota Jin Longwei sedang menderita di hati mereka. Mereka ahli dalam teknik, tetapi dalam hal kekuatan, mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan tentara Xuanwu yang terkenal karena kekuatan mereka. Tentara Xuanwu adalah resimen lapis baja berat. Xuanwu juga merupakan nama binatang dewa, mirip dengan kura-kura. Binatang dewa ini berbentuk seperti kura-kura dengan ular di punggungnya. Dengan binatang kuno dengan pertahanan tinggi seperti maskot tentara, itu juga mencerminkan sifat tentara Xuanwu. Anggota Angkatan Darat Xuanwu ini terutama dilatih dengan menahan beban dan melakukan latihan kekuatan. Sulit bagi Jin Longwei untuk membandingkannya. Anggota Jin Longwei ini hampir tidak bisa bertahan selama 2 jam di Divine Wilderness Hall. Mereka salah paham bahwa mereka bisa beristirahat, tetapi sekarang mereka harus menjalani lebih banyak pelatihan. Perkemahan alam liar surgawi, yang dikenal sebagai tiang gawang kematian, adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh orang normal. Melihat wajah jelek dari anggota Jin Longwei, anggota Xuanwu Army menjadi bersemangat. Bagi mereka, mereka tidak perlu terlalu bahagia, itu sudah cukup selama seseorang di samping mereka berbuat lebih buruk dari mereka. Bagi orang-orang ini, penderitaan orang lain adalah kebahagiaan mereka sendiri. Selain itu, membayangi Jin Longwei membuat mereka senang. Akibatnya, anggota tentara Xuanwu sangat ingin pergi ke halaman sekolah. Pelatihan akan dimulai sekarang. Dari Wilderness Divine Hall ke halaman sekolah berjarak sekitar 5 km. Sampai ke sana sambil melompat katak, kata pria botak itu. Melompat katak, haha, aku menyukainya. Melompat katak adalah metode pelatihan umum yang digunakan oleh anggota Angkatan Darat Xuanwu. Sebagai kultivator, mereka harus menanggung beban, atau itu akan terlalu mudah. Tidak sulit untuk melompat selusin meter hanya dengan satu lompatan. Berapa beban yang harus kita tanggung? Seseorang dari tentara Xuanwu bertanya. Karena kamu telah mengonsumsi banyak energi hari ini, aku akan mengurangi berat badan. Kamu hanya perlu memakai ini. Mengatakan itu, pria botak itu menyentuh cincin interspatialnya dan mengeluarkan sebuah kotak besar. Dengan tendangan, kotaknya terbuka. Kotak itu diisi dengan pakaian latihan. Pakaian pelatihan ini berwarna-warni dan terlihat seperti terbuat dari denim. Tapi para pahlawan muda yang hadir tahu ini adalah pakaian berbobot. Itu ringan di tangan, tetapi setelah memakainya, beratnya akan mencapai puluhan hingga ratusan ribu pound. Ini adalah jenis pelatihan paling ringan dari Tai'ah Divine City. Ini awalnya digunakan untuk melatih gerakanmu, tetapi aku akan membiarkan kamu menggunakannya untuk beban. Sangat mudah. Pakaian latihan hitam adalah 200 kuali, yang ungu 100 kuali, yang merah 50 kuali, yang hijau 30 kuali dan yang putih 10 kuali. Pilih mana yang ingin kamu pakai. 1 kuali sama dengan 1000 pound. Bahkan pakaian latihan putih paling ringan adalah 10.000 pound dan itu sama dengan berat teringan Flowing Mercury Gun. Tapi Flowing Mercury Gun bisa bertambah beratnya hingga 1000 kuali, yang berarti 5 kali lipat dari pakaian latihan hitam. Dan pakaian latihan di sini memiliki bobot tetap. Dengan demikian, perbedaan nilai terlihat jelas. Dengan menekan diri sendiri hingga batasnya akan bermanfaat bagimu. Tapi, jika kamu pikir kamu tidak bisa menanganinya, pilih saja pakaian latihan putih dan makan beberapa relik tulang atau sesuatu. Pria botak itu mengejek. Nada meremehkan ini segera membangkitkan keinginan orang untuk menjadi yang terbaik. Bagaimana mungkin sekelompok anak muda yang sombong mengakui kata-kata yang meremehkan mereka? Mereka segera mulai memilih pakaian pelatihan. Untuk melompat katak sejauh 5 km sementara ada sedikit yuan ki di dalam tubuh mereka, bahkan para pahlawan muda dan bersemangat tahu kesulitannya. Setelah mengukur tingkat kesulitan, para anggota Xuanwu Army memilih pakaian pelatihan merah. Sangat sedikit dari mereka yang memilih warna ungu. Adapun anggota Jin Longwei, mereka harus puas dengan setelan yang lebih ringan. Sebagian besar dari mereka memilih pakaian pelatihan hijau, dengan sebagian kecil memilih merah. Bagaimanapun, mereka memiliki sedikit energi yang tersisa di dalam tubuh mereka. Zhou Kui menertawakan Yi Yun sambil melirik ke arahnya. Hehe, Yi Yun, kamu pasti telah menghabiskan banyak yuan ki di Wilderness Divine Hall? Bagaimana dengan itu, ingin memilih yang lebih ringan? Pakaian latihan ungu ini 100 kuali, dan mungkin tidak cocok untukmu. Zhou Kui dengan sengaja memprovokasi Yi Yun. Setelan pelatihan ungu adalah setelan latihan terberat kedua di antara semua setelan. Tak satu pun dari anggota Xuanwu Army berani memilihnya. Zhou Kui ingin memprovokasi Yi Yun agar memilih pakaian latihan yang tidak bisa dia tangani, dan membuatnya lelah saat melompat-lompat katak. Yi Yun tertawa dan berkata, ini memang tidak cocok. Sehubungan dengan memilih pakaian pelatihan, Yi Yun tidak membutuhkan pertimbangan apapun. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Kembali ketika dia berada di formasi bola darah logam embun beku,
dia mengenakan gaun merkuri yang mengalir dengan berat 10 kuali. Namun, itu untuk melatih keterampilan gerakannya yang sangat berbeda dengan melatih menahan bebannya. Seorang pria tingkat 1 dapat dengan mudah mengangkat 300 pon item, tetapi jika dia mengangkat 50 pon item untuk melakukan sprint 100 meter atau lompat jauh, maka itu akan jauh lebih sulit. Tubuh Yiyun penuh energi, dan karena itu hanya lompatan katak berbobot 100 kuali pakaian pelatihan ungu itu tidak cocok. Zhou Kui tersandung. Dia tidak berharap Yiyun mengabaikan ejekannya. Dia begitu pemberani, aku bilang itu tidak cocok dan dia tidak memilihnya. Apakah dia laki-laki? Saat dia sedang bersiap untuk mengatakan beberapa kata untuk menggigit Yiyun, dia tiba-tiba melebarkan matanya saat dia melihat Yiyun mengambil setelan pelatihan hitam. Pakaian latihan hitam itu beratnya 200 kuali. Melihat pilihan Yiyun, mata Zhou Kui bergerak-gerak. Apakah anak ini gila? Jika Zhou Kui dalam kondisi optimalnya, maka melompat 5 km dalam 200 kuali pakaian latihan bukanlah apa-apa. Dia bahkan bisa menangani 300 kuali. Tapi sekarang, setelah menghabiskan begitu banyak energi di dalam Wilderness Divine Hall, Zhou Kui hanya berencana menggunakan pakaian pelatihan ungu. Toh, masih ada pelatihan yang harus dilakukan di halaman sekolah. Jika dia pingsan karena kelelahan di tengah perjalanan, itu akan sangat memalukan. Dia ingin memprovokasi Yiyun agar mengenakan setelan pelatihan ungu bersamanya, menjebaknya. Tapi di luar dugaan, Yiyun memilih yang hitam. Bagaimana dia harus memilih? Sekarang dengan Yiyun memilih yang hitam, apakah dia akan mengakui inferioritasnya dan memilih yang ungu? Yiyun pasti seorang yang idiot. Apakah dia tidak mendengarkan kata-kata pria botak itu dan mencampurkan beban dari pakaian latihan hitam? Bahkan pria botak itu menatap Yiyun dengan heran. Tapi, itu hanya kejutan. Adapun anggota Jin Longwei, mereka tercengang. Aku memilih ini, Yiyun mengatakannya dan tersenyum pada Zhou Kui. Bagaimana denganmu? Aku mendengar orang-orang dari tentara Xuanwu seperti kamu berlatih lompat katak sepanjang waktu. Zhou Kui ragu-ragu sejenak, dan dengan tegukan, tertawa getir, itu pasti. Hal-hal seperti melompat katak pada dasarnya sama dengan berjalan ke arah kita, tentara Xuanwu, kita sudah bosan. Zhou Kui mengertakkan gigi. Dia tidak bisa dibayangi oleh Yiyun. Zhou Kui mengambil pakaian latihan hitam lainnya dan berpikir, nak, aku akan membiarkanmu memalsukannya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa memalsukannya. Zhou Kui tahu situasinya saat ini. Dia tidak dalam situasi untuk bermain-main dengan pakaian pelatihan hitam. Tetapi setelah dipikirkan dengan cermat, ini tidak masalah. Setelah Yiyun pingsan karena kelelahan, dia bisa makan beberapa relik binatang kuno, atau paling buruk, makan relik tulang kuno untuk mengisi kembali staminanya. Dengan mengertakkan gigi, dia akan mampu bertahan sampai dia mencapai tujuannya. Bagaimanapun, ini adalah pakaian latihan terberat dan dia telah menghabiskan banyak energi di dalam Wilderness Divine Hall. Makan relik tulang kuno dalam situasi ini, bahkan pria botak yang ketat mungkin akan mengizinkannya. Hehe, selama aku makan relik tulang kuno, aku akan bisa bertahan melewatinya. Adapun kamu, dengan tubuh mungil dan paha lebih tipis dari lenganku, kamu mungkin tidak akan bisa melakukannya setelah melompat 30 kaki. 5 km, tidak semudah itu untuk melompat. Dengan pemikiran ini, Zhou Kui melirik Yiyun dengan sinis dan olok-olok. Dia berkata dengan ringan, dulu, pelatihan kita menggunakan 300 setelan pelatihan kuali untuk melakukan lompat katak, dan kita melakukannya sejauh 15 km. Zhou Kui membual, dan para pengikutnya menggema, haha, saudara Kui bahkan pernah bermain dengan 400 kuali. Bahkan jarak terpendek adalah 10 km. Ini hanya 5 km hari ini, dan pakaian latihan terberat hanya 200 kuali. Saudara Kui, kamu hanya harus puas dengan itu. Lagi pula, menyombongkan diri tidak membutuhkan biaya apapun, jadi mereka melakukannya dengan penuh percaya diri. Tetapi untuk kondisi optimal Zhou Kui, dia hampir tidak bisa mengatur sedikit di atas 300 kuali. Rekor Zhou Kui adalah lompat katak 2,5 km dengan 360 kuali. Melihat Zhou Kui dan pengikutnya menyombongkan diri, pria botak itu mengangkat alisnya dan tertawa. Jadi, menurutmu 200 kuali tidak cukup? Mendengar kata-kata pria botak itu, Zhou Kui hampir saja membenamkan kepalanya ke tanah. Dia ingin menamparkan pengikutnya. Kenapa dia harus membuka mulut besarnya? Jika menurutmu itu tidak cukup, kamu bisa memakai 2 potong. Pria botak itu menunjuk ke kotak itu dan berkata dengan tenang. Zhou Kui tertawa terbahak-bahak 2 kali. Tepat ketika dia hendak mengatakan beberapa kata untuk mengakui kekalahannya, dia melihat Yiyun terengah-engah dan meniup sambil mengambil setelan pelatihan merah dan meletakkannya di tubuhnya. Zhou Kui hampir tersedak. Dia membuka mulutnya dan tampak tidak percaya pada Yiyun. Anak ini, apakah otaknya kacau kan? Dengan 200 kuali warna hitam dan 50 kuali warna merah,
totalnya 250 kuali. Sebenarnya, ini adalah bobot yang tampak. Yiyun diam-diam telah mengubah berat mengalir Mercury Gone menjadi 50 kuali dengan total 300 kuali. Yiyun memperkirakan bahwa ini adalah batasnya. Jika dia benar-benar tidak bisa menerimanya, dia bisa sedikit mengurangi berat Flowing Mercury Gone. Saat membandingkan kekuatan, Yiyun tidak bisa mengalahkan Zhou Kui dalam kondisi puncaknya. Saat ini, Zhou Kui tampak seperti telah memakan 1 pon arsenik. Dia tidak tahu harus berkata apa. Anak ini, kegilaan apa ini? Setelah bertahan di Wilderness Divine Hall, dia masih mengambil 250 kuali untuk lompat katak sejauh 5 km. Zhou Kui sekarang berkomitmen tidak dapat ditarik kembali. Banyak orang yang melihatnya. Anggota Jin Longwei, anggota tentara Xuanwu, dan pria botak itu menatap Zhou Kui sambil tersenyum. Zhou Kui merasa hati ini diserbu 10.000 binatang bertanduk dekat dengan kuku bernoda lumpur. Mereka menghancurkannya sampai dia muntah darah. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan baju latihan merah dari kotak. Warna hitam dan warna merah, total 250 kuali. Sebuah pembuluh darah mencuat dari kepala Zhou Kui. Apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menantangku? Dia menatap Yiyun. Dia curiga bahwa bocah Yiyun ini dengan sengaja mempermainkannya. Bisakah dia memakai 250 kuali pakaian latihan? Jika Yiyun tidak bisa, maka dia tidak perlu mengikuti jejak gila Yiyun. Tapi Yiyun sudah mengenakan pakaian pelatihan merah dan baru saja akan memakai yang hitam. A True Martial World, Bab 167. Judul, Melompat Katak. Banyak orang melihat Yiyun. Memilih 2 set pelatihan terlalu mengejutkan. Tetapi jika Yiyun tidak bisa memakainya, maka itu akan menjadi lelucon yang bagus. Yiyun menempatkan pakaian pelatihan hitam di atas kepalanya dan melewati kedua lengannya melalui lengan baju. Saat pakaian pelatihan dipakai, formasinya dimulai. Yiyun segera merasakan tubuhnya tenggelam. 250 kuali dan 50 kuali gaun Merkuri mengalir sekarang membebani tubuh Yiyun. Beban seperti itu membuat tanah tenggelam di setiap langkah. Jalan kota Tai Divine terdiri dari bahan-bahan khusus. Itu dibuat untuk mendukung pelatihan para kultivator, jika tidak, jalanan akan hancur dengan sangat cepat. Dia benar-benar memakainya. Mata Zhou Kui bergerak-gerak. Dia melihat pemandangan yang sebenarnya tidak ingin dia lihat. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan anak ini. Tetapi bahkan jika dia memiliki kemampuan itu, berapa lama dia bisa bertahan? Sebelumnya dalam 2 jam di Wilderness Divine Hall, Zhou Kui telah menghabiskan begitu banyak energinya. Tidak mungkin Yiyun tidak mengeluarkan apapun, kan? Zhou Kui mengertakkan gigi dan mengenakan 2 pakaian latihan. Saat dia memakainya, dia merasakan kedua kakinya menjadi berat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan tubuhnya kosong dari Yuan Qi. Memakai pakaian latihan yang berat seperti lompat katak, sudah pasti dia tidak bisa bertahan lama. Jika aku benar-benar tidak bisa menahannya, aku akan menunggu sampai Yiyun pingsan karena kelelahan, maka aku akan melepas pakaian pelatihan merah. Zhou Kui membuat rencana seperti itu karena Yiyun tidak mungkin melompat lebih dari beberapa langkah. Lompat katak, mulai. Pria botak itu memerintahkan dan semua orang mulai melompat. Banyak orang memperhatikan Yiyun, terutama orang-orang dari tentara Xuanwu. Mereka semua menunggu untuk melihat Yiyun pingsan dari 2 set pakaian pelatihan. Kita akan menunggu dan melihat. 250 kuali akan meremukkan lututmu. Beberapa orang berpikir jahat. Di antara 100 orang, Yiyun termasuk di antara sedikit orang pertama. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan jongkok yang dalam, dia melompat. Boom! Dengan berat 300 kuali, bahkan tanah pun bergetar pelan. Dalam proses katak melompat, Yiyun bisa merasakan setiap otot di tubuhnya bergetar. 300 kuali adalah beban yang bisa ditanggung Yiyun. Di bawah beban ini, otot Yiyun bahkan mengalami sedikit kram. Persendian tubuhnya juga menahan benturan keras satu sama lain. Yiyun merasa bahwa pakaian latihan yang dia kenakan seperti palu berat yang menghantam tubuhnya. Dan proses yang mengejutkan ini membuat energi spesies primordial, yang belum diserap sepenuhnya, ditempa ke dalam daging dan darahnya. Itu memberi makan darahnya, memperkuat ototnya dan memperluas meridiannya. Perasaan ini terlalu nyaman. Energi spesies primordial bukanlah materi yang remeh. Tubuh Yiyun memanas. Rasanya seperti ada api di dantiannya. Energi spesies primordial melonjak melalui pembuluh darah Yiyun, membuat aliran darahnya lebih cepat. Semua persendiannya mulai bergerak seperti derak api unggun. Lagi dan lagi, Yiyun melompat dan mendarat. Dia menarik napas dalam-dalam dan langkahnya stabil. Dia bahkan merasa bahwa di bawah nutrisi energi spesies primordial, kekuatannya terus meningkat. Energi spesies primordial dengan cepat diserap saat dia berlatih sampai batas kemampuannya. Segera, Yiyun sudah melompat lebih dari 10 kali.
Dia sepertinya tidak goyah, tetapi dia sebenarnya menjadi semakin santai. Apa-apaan ini? Orang-orang dari tentara Xuanwu tercengang. Zhou Kui bahkan lebih tercengang. Mereka adalah ahli pelatihan lompat katak. Mereka bisa tahu hanya dari lepas landas dan mendaratnya Yi Yun bahwa Yi Yun tidak memaksakan dirinya, tetapi dia benar-benar bisa menangani berat 250 kuali. Mungkin kekuatan Yi Yun tidak bisa bertahan lama, tetapi dalam situasi ini, dia bisa dengan mudah melompat dan menyelesaikan 30 kaki pertama dengan mudah. Kelopak mata Zhou Kui bergerak-gerak. Dia merasa perutnya mual. Adapun anggota tentara Xuanwu, mereka menelan seteguk air liur dan mereka semua mengalami sembelit. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Daya tahan anak ini begitu baik. Dia masih memiliki begitu banyak stamina yang tersisa setelah menghabiskan 2 jam di Wilderness Divine Hall. Kakak Kui, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Apa yang bisa kita lakukan? Kejar dia. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa bertahan lebih lama dari yang dia bisa. Zhou Kui menggertakkan giginya dan melakukan squat dalam-dalam. Dia hanya bisa bertahan sebentar melakukan lompat katak dengan beban 250 kuali dengan sisa Yuan King-nya saat ini. Satu-satunya yang tersisa adalah melihat siapa di antara mereka yang bisa bertahan lebih lama. Benar, saudara Kui benar. Anak ini pasti tidak bisa mengalahkan saudara Kui. Brother Kui bahkan dapat bertahan hampir 400 kuali untuk melompat 2,5 km, belum lagi 250 kuali. Saudara Kui, bunuh dia. Kita akan mendukungmu. Pengikut Zhou Kui yakin dengan Zhou Kui. Zhou Kui menarik napas dalam dan dengan nadi keluar dari dahinya, dia mengambil jongkok dalam dan melompat. Zhou Kui merasa seperti ada gunung besar yang menekan lututnya. Lutut menanggung beban penuh dari lompatan katak. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka bisa melukai lutut mereka. Karena itu, Yi Yun di depan, dan Zhou Kui di belakang. Zhou Kui menatap punggung Yi Yun dan mengikuti dari belakang. Dia tidak bisa melihat ekspresi Yi Yun. Dia harus menebak apakah Yi Yun mendekati batasnya dengan mengamati tindakan Yi Yun. Seringkali, dengan memiliki tujuan untuk diikuti, itu bisa membuat seseorang bertahan untuk waktu yang sangat lama. Misalnya, dalam perlombaan lari jarak jauh, tempat kedua bisa mengikuti tempat pertama dan tekanannya lebih kecil. Itu adalah rencana Zhou Kui. Dia yakin akan kemampuannya. Dengan keunggulannya dalam kekuatan dan keuntungan psikologis, tidak mungkin dia akan kalah. Tapi, seiring waktu berlalu, Yi Yun terus maju dengan kecepatan tetap. Selama kemajuannya, energi spesies primordial terus-menerus menyempurnakan Yi Yun, memasuki darah dan daging Yi Yun. Energi yang sangat murni ini memberinya kemampuan untuk melawan takdir. Yi Yun merasakan tubuhnya semakin panas saat dia melompat. Ada gelombang energi di dalam tubuhnya yang perlu dihabiskan atau akan meledak. Di bawah stimulus energi ini, Yi Yun melompat dengan kekuatan yang lebih besar. Dia merasa seperti sedang membesarkan First Divine Tiger di tubuhnya. Ada banyak energi dalam dirinya, membuatnya ingin melompat beberapa kaki lebih tinggi. Yi Yun akhirnya merasa bahwa 300 kuali tidak cukup. Pada awalnya, 300 kuali adalah batas Yi Yun, tetapi sekarang 300 kuali tidak dapat lagi menekan energi spesies purba yang mengalir ke seluruh tubuh Yi Yun. Dengan fokus tertentu, berat flowing Mercury Gone bertambah 30 kuali lagi. 330 kuali. Bobot ini mengimbangi energi spesies primordial. Berada di batas, itu bisa memaksa stamina Yi Yun dengan mengompres darahnya, menggabungkan energi spesies primordial ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Dengan peningkatan kekuatan dan peningkatan level yang begitu jelas, itu membuat Yi Yun sangat gembira. Dia merasa seperti pohon di musim semi, saat dia tumbuh tunas demi tunas. Perlahan, Yi Yun telah meningkatkan berat mengalir Mercury Gone menjadi 100 kuali. Oleh karena itu, Yi Yun melakukan berat total 350 kuali, lebih tinggi dari apa yang dia alami sebelumnya sebesar 50 kuali. Energi spesies primordial memberi Yi Yun peningkatan kekuatan 50 kuali. Meskipun wajah Yi Yun dipenuhi keringat, matanya bersinar karena kegembiraan. Matanya seperti menembakkan petir dan sangat cerah. Saat ini, Zhou Kui tidak melihat ekspresi dan mata Yi Yun. Yang bisa dia lihat hanyalah punggung Yi Yun. Zhou Kui mengertakkan gigi saat mengikuti Yi Yun. Dia seharusnya tidak bisa sebentar lagi. Dengan pemikiran ini, itu memotivasi Zhou Kui untuk terus melompat. Setiap lompatan dan pendaratan seperti dia berada di tempat eksekusi. Awalnya di ketinggian 60 meter, Zhou Kui tidak merasakan apa-apa. Dengan jarak 300 meter, Zhou Kui merasa kakinya mati rasa. Setelah itu, pada 600 meter, 900 meter, lutut Zhou Kui gemetar. Itu sudah 1200 meter. 1200 meter.
Apa perasaan setelah menghabiskan semua energi di Wilderness Divine Hall selama 2 jam, dan melakukan 250 kuali untuk melompat katak sejauh 1200 meter? Zhou Kui tidak pernah begitu lelah sepanjang hidupnya. Tapi, di depannya, Yi Yun masih membuat lompatan demi lompatan. Zhou Kui menjadi gila. Bagaimana dia masih bergerak? Apa yang salah? Zhou Kui berharap Yi Yun akan goyah di setiap nafas, tapi yang dia lihat hanyalah Yi Yun melompat maju melompat demi lompat, seolah-olah dia tidak merasa lelah. Kecepatan Yi Yun santai, dan jarak yang ia tempuh dengan setiap lompatan ternyata seragam. Zhou Kui membuka mulutnya untuk menarik napas dalam-dalam saat keringatnya merembes ke matanya. Setelah 1200 meter, itu 1500 meter, tubuh Zhou Kui mengalami defisit pada Yuan Qi dan dia merasa pusing. Anak itu, harus goyah. Aku sudah sangat lelah. Dia pasti, hampir tidak menahannya. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Dan itu akan berhasil, akan. Zhou Kui menghipnotis dirinya sendiri sebagai bentuk penghiburan, tapi saat dia membuka matanya yang berkeringat, setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak percaya bahwa punggung Yi Yun semakin jauh darinya. Meski begitu, Yi Yun tetap melompat lagi dan lagi tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Seolah-olah dia akan melompat ke ujung dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Kui tidak bisa mempercayainya. Mengabaikan pikiran untuk bertahan sampai Yi Yun tidak bisa lagi melompat, hanya jarak yang telah dibuka Yi Yun lebih dari 100 meter. Jarak 100 meter ini adalah tebing yang tidak dapat diatasi untuk Zhou Kui. Jika dia lebih rendah dari Yi Yun dalam hal kecepatan, tidak apa-apa karena dia tidak pandai dalam hal itu. Tapi kekuatan dan ketahanan adalah harga dirinya. Bagaimana dia bisa kalah dari Yi Yun dalam hal ini? Ketika seorang jenius mengalami kegagalan, dan terutama di area yang paling dia percayai, itu akan mengakibatkan pukulan psikologis. Zhou Kui merasa otak kekurangan oksigen. Dia merasa pusing saat penglihatannya mulai kabur. Dia tidak bisa lagi mendengar apapun kecuali napas dan detak jantungnya. Dia telah dimotivasi oleh kemauan keras kepala sebelumnya. Tapi sekarang, dengan Yuan Qi-nya benar-benar terkuras, dan pukulan psikologis yang sangat besar, dengan satu tarikan napas, dia ditinggalkan bahkan tanpa sedikit pun energi. Tubuh Zhou Kui terhuyung-huyung dan menjatuhkan wajahnya ke tanah. Dia jatuh terkapar di tanah.